sallallahu alaihi wasallam zidhu syarafan ya Rabb, zidhu syarafan ya Rabb, zidhu syarafan ya Rabb wa ta'ziman wa rifatan wa mahabbatan wa birra wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala zawil bakhril ali wal qadril jalil sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali Al-Hasan summa Al-Husain wa baqiya min sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya akramal khalqi maliman alhuzu bihi siwaka inda hululil hamisil alami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لا تقربي من زلة عزبت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan
tajriba wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjidil Rahman Pak Ustaz Muhammad Saleh SPD, yang saya hormati orang tua kita Bapak Ustaz Haji Musnadi, yang saya hormati Bapak RT Rasulullah Pak Ahmad Bani, yang saya hormati Bapak Haji Musli, yang saya hormati Bapak-bapak pengurus Masjidil Rahman dan bapak-bapak jemaah Masjidil Rahman yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak menghalangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak sekalian. Kita akan mengkaji kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, kalimat-kalimat zikir untuk mengantarkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas bab mengenai keutamaan azan. Keutamaan azan. Halaman 59. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadilatil azan. Rawaina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nasu ma fil nida'i wa saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahibu alaihi la astaham. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima. Keutamaan azan. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata manusia mengetahui keutamaan yang terdapat dalam azan dan saf barisan pertama, kemudian tidak ada jalan untuk mendapatkannya kecuali dengan melakukan undian, niscaya mereka pun akan melakukannya. Hadis ini tentunya tidak hanya kali ini kita dengar, namun berulang-ulang kita mendengar hadis ini, baik di kajian kita sebelumnya atau kajian di majelis ta'lim yang lain. Sering kita mendengar hadis ini. Namun nyatanya meskipun kita sering mendengar hadis ini, tapi pengamalan terhadap hadis ini sangat minim. Kenapa demikian? Karena kurangnya keyakinan kita. Ngaji itu biasanya diulang-ulang, itu terus. Ketemu hari ini itu yang dikaji, besok itu ada yang dikaji. Kenapa demikian? Karena kita sebetulnya ngaji itu untuk memupuk keyakinan, supaya kita bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fid nida'i wa safil awwal." Andaikan manusia tahu fadilah apa, pahala yang besar untuk muadzin, untuk seorang muadzin, wa safil awwal, dan pahala besar untuk orang-orang yang menempati shaf pertama. Summalam yajibu, kemudian mereka tidak mendapatinya illa ayyastahimu alaihi, kecuali dengan cara undi. La astahamu, tentu mereka akan melakukan undian untuk mendapatkan shaf yang pertama. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis ini ada di riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini menerangkan mengenai keutamaan muadzin, keutamaan orang yang azan, besarnya pahala orang yang melakukan azan. Saking besarnya oleh Nabi SAW tidak disebutkan sebesar apa pahala orang yang azan ini, tidak disebutkan, saking besarnya. Artinya tidak terhingga pahalanya, kan gitu. Setiap orang yang mendengarkan azan, tentunya orang-orang yang mendengarkan azan tahu bahwa itu sudah masuk waktu sholat.
sehingga tergerak dalam hatinya untuk melakukan sholat. Itu pahalanya kan luar biasa. Setiap orang yang terjangkau oleh suaranya, oleh suara muadzin, tentu mereka ada kesadaran bahwa itu sudah masuk waktu sholat. Baik yang sholatnya di rumah seperti wanita dan sholatnya di masjid, maka muadzin ini mendapatkan pahala dari setiap sholat mereka. Setiap kali mereka sholat, karena dengar suara muadzin melantunkan azan, si muadzin ini mendapatkan pahala, sempurna pahalanya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nah, itu luar biasa pahala orang yang azan ini. Itu dijelaskan. Jadi muadzin ini dia satu level dengan imam, selevel dengan imam muadzin ini. Bahkan diperdebatkan muadzin dan imam sebetulnya lebih utama mana? Apakah lebih utama muadzin atau lebih utama imam? Pendapat di sini pendapat. Yang pertama yang menyebutkan bahwa lebih utama muadzin daripada imam. Kenapa? Ya tadi, karena setiap orang yang sholat muadzin ini kebagian pahalanya. Biasa gitu. Gak main-main gitu kan. Setiap orang yang sholat, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, itu dapat pahala muadzin. Sempurna pahalanya. Bayangkan. Andaikan saya punya suara bagus, saya mendingan milih jadi muadzin daripada ustaz. Asli benar. Kalau suara saya bagus, itu muadzin. Kemudian yang kedua ada yang berpendapat lebih utama imam. Lebih utama imam, karena imam yang mimpin ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada yang berpendapat sama, muadzin dan imam keutamaannya sama. Yang keempat ada yang berpendapat lebih utama imam. Tapi kalau memang imam ini dia orang yang hafal Quran, suaranya bagus, fikihnya bagus, kemudian rajin ibadahnya, dan memang dia senior, nah, itu memang lebih utama imam. Itu tentang muadzin. Tidak kalah pentingnya di sini juga disebutkan bahwa pahalanya muadzin itu sejajar dengan pahala orang yang menempati saf pertama. Tadi disebutkan bahwa ya'lamun nasu ma fil bidai wa safil awwal. Andaikan manusia tahu pahala besar orang yang azan dan pahala besar orang-orang yang menempati saf pertama. Saf pertama ini ada berapa bukan? Saf pertama ini ada berapa orang? 23 ya? 23. Setiap kali kita sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu saf yang pertama yang paling utama. Orang-orang yang menempati saf yang pertama itulah yang mendapatkan pahala paling besar. 23 orang itu. Gak tahu kita berapa besar pahala orang-orang yang menempati saf pertama. Kita sudah tahu kan dari sini. Cuma ketika giliran di saf pertama ada 1-2 orang yang kosong, kita dorong-dorong teman. Rupanya kan di depan dermawan banget tuh orang. Dermawan banget ya, dermawan kalau kita punya harta, kasih harta kita sebagian, punya ilmu kita sampaikan. Ada orang yang minta pertolongan, kita tolong dengan tenaga kita, itu dermawan. Kalau untuk masalah pahala kayak gitu ya kita duluan. Nah itu saf pertama. Sekali lagi ini hadis sering kali kita dengar, cuma kurang kesadaran kita untuk mengamalkan. Andaikan kita tahu pahala besar bagi orang yang menempati saf yang pertama, tentunya kita akan mengadakan ujian kalau kita nggak kebagian saf pertama. Misalkan zuhur bagian siang 23 orang gitu kan, ya bisa. Asar
Misalkan si Anu kan udah tadi buku udah asal bagian ini 3 orang gitu terus. Itu luar biasa sangat utama. Cuma kita buta, nggak tahu kan? Karena pura-pura. Kadang-kadang kita sudah ada di posisi yang enak, nyaman gitu kan, ada di depan yang kosong kita nggak mau pindah. Nah, sekali lagi nih, ngaji ini kita adalah untuk keyakinan supaya kita bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'a at-ta'zim rawahu al-Bukhari wa Muslim. Masih melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, apabila diserukan azan untuk sholat, larilah setan dan ia pun kentut sehingga tidak mendengar azan. Pernah ini juga ya kita kaji di kitab Al-Maram ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza nudiya lis-sholati, apabila dikumandangkan azan untuk sholat, adbara syaitan wa lahu duratun, setan itu lari terbirit-birit sambil mengeluarkan suara yang keras dari mulutnya, saking tidak mau mendengar suara azan. Wa lahu duratun, dia terkentut saking takutnya dengan kalimat azan dan supaya suara azan ini tidak terdengar oleh si setan. Lari dia terbirit-birit. Hatta la yasma'a at-ta'zim, sampai suara azan ini tidak terdengar lagi. Jauh sampai jangkauan suara muadzin itu tidak terdengar lagi sama si setan. Maksudnya apa hadis ini? Ditujukannya itu sebetulnya hadis ini bukan buat setan-setan banget, bukan Pak. Bukan. Hadis ini sebetulnya ini adalah sindiran buat kita. Sindiran buat kita. Merasa tersindirkah oleh hadis ini? Ada orang yang azan berkumandang, dia malah dengerin musik. Azan berkumandang, dia malah ngobrol. Azan berkumandang, malah melakukan aktivitas sehingga lalai dari mendengarkan azan. Jadi pas ketika azan itu dia sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Itu sebenarnya sindiran di sini. Kata guru saya, ini bukan tentang setannya, tapi tentang kalian semua yang jadi setan. Kata guru saya itu bahasanya. Bukan tentang setan, tapi kalian semua yang ketika azan tidak mau mendengarkan azan. Minimal diam ketika azan berkumandang. Kita tidak menjawab azan, tidak jadi masalah. Yang penting diam ketika azan. Imam An-Nawawi pernah berkata, apabila ada orang yang ngobrol ketika azan, dikhawatirkan matinya suul khotimah. Ada orang yang lagi ngobrol, terus azan berkumandang, diam dulu. Terusin lagi setelah sholat. Setelah sholat. Nah itu. Ini kalau kita teliti hadis ini memang malu setiap kali azan masih beraktivitas. Minimal diamlah, kalau jawab juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Allahu Akbar, diam aja. Atau kita lagi beraktivitas sambung, misalkan lagi jemur, ibu-ibu nggak apa-apa, lagi jemur aja terusin, tapi jawab azannya. Gitu kan? Kata Nabi SAW, apabila kalian mendengar azan, maka jawablah azan itu sesuai dengan kalimat muadzin. Nah itu. Nah, jadi minimal kita
Kalaupun beraktivitas, jawab azan sambil kita beraktivitas. Alangkah baiknya adalah kita azan ini 5 kali sehari. 5 kali sehari. Berapa kali kita lalai terhadap azan? Tandanya orang yang beriman itu adalah dia bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Kayaknya kita belum sampai ke level itu. Belum sampai kita. Kalau disebutkan nama Allah gitu biasa aja. Biasa aja. Baik, garis berikutnya, wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yasma'u mada sawti mu'adzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidallahu illa syahidalahu yawmal qiyamah. Rawahu al-Bukhari wa haditsu fi fadlihi katsiran. Dalam riwayat Bukhari, Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah mendengar jangkauan suara guru azan, baik jin maupun manusia, dan sesuatu apapun kecuali yang menyaksikan baginya pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sawti mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yawmal qiyamah. Tidaklah yang mendengar suara muazzin baik jin, manusia atau yang lainnya, misalkan binatang kan dengar betul ya suara azan itu. Tidaklah mereka mendengarkan suara azan kecuali menjadi saksi nanti di hari kiamat untuk sang muazzin. Jadi muazzin itu nanti, kamu kenapa sholat? Saya dengar azan. Dari siapa? Dari siapa? Jadi saksi ini. Jadi semua yang mendengarkan azan dari muadzin itu menjadi saksi di hari kiamat. Itu salah satu fadilah dari muadzin. Makanya kenapa muadzin ada yang menunjukkan lebih utama daripada imam. Semua orang yang mendengarkan azan menjadi saksi baginya. Kelewat satu tadi sebelum hadis ini, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-mu'adzimuna atwalun nasi a'naqa yawmal qiyamah. Rawahu Muslim. Kelewat tadi? Ada di sini. Ada. Al-mu'adzimuna atwalun nasi a'naqa yawmal qiyamah. Enggak ada ya. Layar semua bukan disebut. Ada sebelumnya itu? Enggak ada ya? Enggak ada. Oh, kita. Enggak ada. Enggak ada. Karena cetakan. Jadi kata Muawiyah radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang azan, termasuk Bilal sampai Baghdad, atwalun nasi. Jadi dia paling panjang. Apanya paling panjang? Nafot lehernya. Kiamat di hari kiamat. Maknanya apa? Maknanya adalah muadzin ini dia nanti di hari kiamat, terutama di padang mahsyar, dia tahu keadaan orang-orang pada saat itu. Jadi nanti di mahsyar itu kita dikumpulkan sesuai dengan kelompok kita, Pak. Orang yang ahli haji kelompokkan dengan orang-orang yang ahli haji. Yang ahli zikir dikelompokkan dengan orang-orang yang ahli zikir. Yang ahli tahajud nanti dikelompokkan dengan orang-orang yang ahli tahajud. Nanti berkelompok-kelompok orang itu nanti. Jadi supaya kelompok itu bisa mensyafaati kelompoknya sendiri. Nanti gitu di hari kiamat. Dari mulai kelompok sangat besar sampai kelompok-kelompok kecil. Nah, orang yang ada bisa mengetahui keadaan mereka nanti di hari kiamat. Siapa kelompok orang yang sering durhaka, sering meninggalkan sholat, itu apa? Muadzin itu saking panjang lehernya nanti di hari kiamat, mereka tahu keadaan mereka. Ini siang. Di kelompok ini mereka tahu. Jadi cahayanya redup sampai cahaya yang terang itu tahu dari jangkauan muadzin, karena
yang mau diskusikan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di hadis yang pertama tadi tidak disebutkan atau saya kurang mengetahui. Di hadis yang pertama itu apakah itu berlaku untuk semua sholat yang 5 waktu atau untuk hari Jumat saja? Karena yang saya tahu kalau setiap hari Jumat itu mereka lebih aktif, seperti yang ini lebih aktif yang ke depan semua. Cuma kalau di sholat yang wajib yang lainnya seperti Isya, Zuhur, Asar, Maghrib, mereka lebih banyak yang di belakang. Kontroversi sama di hari Jumat. Ini saya hanya pengen tanya itu dikhususkan untuk semua 5 waktu atau untuk hari Jumat aja. Hadis ini tidak terbatas di sholat Jumat saja, semua sholat rawatib. Berasal dari bisa subuh, memang paling besar pahala orang yang mengenai Isya, tidak hanya di hari Jumat. Ya. Ada lagi? Kalau kita keadaan yang memang hanya dengar suara azan di handphone saja, tanpa dengar suara azan di masjid, misalkan kita lagi di perjalanan kan itu handphone kita suka disetting untuk azan. Apakah kita sunnah juga menjawabnya? Sunnah. Dengan catatan tempat yang lain tidak ada. Tapi andaikan kita mendengar suara azan di handphone berbarengan dengan masjid, matiin handphonenya, kita jawab dari masjid. Keutamaan menjawab azan itu adalah mereka wajib mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ada 2 hadis yang menyebutkan barang siapa yang menjawab azan yang terakhir dari pertama sampai terakhir, kemudian dia membaca doa Allahumma wahdidah wa salatu qaimah Nabi Muhammad SAW wal fadilah wa asma maqam mahmud berarti ba'da innaka la tudhi'u. di riwayat Al-Baihaqi ada innaka la tudhi'u ada tambahan, maka orang tersebut wajib mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Kalimat azan itu ada berapa? Kalimat azan ada 15. Benar gak? Ada 15. Muadzin disunahkan untuk tarjih. Tarjih itu mengulangi apa yang dia kumandangkan. Kan ada 15 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 15 ya. Ada 15. Nah, untuk kalimat Allahu Akbar sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu disunahkan tarjih dari muadzin. Di bagi-bagi ayat, kaidah, apa-apa. Memang baiknya tarjih. Apa itu tarjih? Mengulangi apa yang dia kumandangkan. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dulu ulangi lagi dari yang 4. Allahu Akbar. Baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi lagi tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diri aja nggak bisa dikeraskan. Siap. Diri. Dulu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Itu enggak perlu tarjih, perlu pengulangan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, enggak usah pengulangan. Nah, baru ini kalimat Allahu Akbar, tarjih lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sebelum kita membaca doa setelah azan, tarjih juga. La ilaha illallah. Allahu Akbar sampai terakhir. Ada hadis yang memang jarang kita amalkan juga. La yuraddu du'a'u
baik adzan wal iqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tertolak doa antara adzan dan iqamah. Kapan itu waktunya? Setelah la ilaha illallah. Baca doa yang tadi, Allahumma bahdi dalam kita, itu tidak akan tertolak doa itu sampai apapun yang kita setelah doa itu sama Allah dijawab. Berapa kali kita dengar azan? 5 kali sehari. Artinya kita punya kesempatan 5 kali doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna la tuqribul mi'ad. Silakan minta apapun kepada Allah. Ya Allah, saya pengen silakan kita sama. Nanti sholat qadiyah kan kita sebelum sholat masih ada waktu minta lagi sama Allah sampai dikumandangkan iqamah. Itu jarang waktu, kalau di kita kan ditayang 10 menit dari adzan ke iqamah, itu 10 menit itu adalah waktu mustajab doa. 5 kali itu sehari kita bisa digaransi oleh Allah kalau kita dikabul. Kok nggak dikabul juga doa kita? Jangan khawatir, doa kita pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu belum. Atau dosa-dosa kita terhapus oleh Allah karena apa yang kita minta. Dosa kita terhapus. Misalkan kita minta belum dikabul juga sama Allah. Nanti yang ke-101 dia baru dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang 100 doa kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Atau oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dijadikan celehan di akhirat. Dikasihnya nanti di akhirat dengan sesuatu yang lebih baik. Betul. Ada lagi satu lagi tidak? Sebelum kita tutup. Itu ada? Ada. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة اغفر لنا بالخير ومن الخير يا فرد الحمد وصفة يا بعبده يغفر ويرحم ويغفر من الله ويغفر من يرحم ويغفر من يرحم اللهم صل على نبينا محمد متقبلا ورزقا وشفاء من كل داء اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يشاء ومن نفس لا تسمع ومن ماء لا يسمع دعوة بها سبحانك اللهم وداعيته بها السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.